Kali ini gua akan ngajak kalian untuk bikin sesuatu yang super gampang tapi sehat dan gizinya tinggi. Apakah itu? Stay tune. Hai, balik lagi sama gue Riri di DR Stories. Jangan lupa pencet subscribe sama tekan tombol loncengnya kalau yang belum ya. Well, anyway, balik lagi. Tadi gue bilang gue mau bikin apa? Belum bilang ya? Oke. Gini, kita mau bikin almond milk alias susu almond. Kenapa kita harus bikin almond milk? Karena kalau bikin susu sapi susah, harus punya sapi, harus meres dan lain-lain. Kalau susu almond gampang, tinggal beli almondnya aja. Nah, almond ini kamu boleh Google. Almond ini bagus untuk kesehatan. Ini adalah kacang yang terbaik, kacang-kacangan yang terbaik untuk bisa menjaga kesehatan kamu, kesehatan jantung, dan otomatis kalau jantungnya sehat, seluruh tubuh juga sehat dong ya. Oke, kamu bisa Google kelebihan almond itu apa, almond milk itu apa, fungsinya apa, karena di sini gua mau bikin video praktek, bukan video edukasi. Oke, mari kita mulai. Bahwa yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan tentu saja almondnya. Kamu harus beli almond ini adalah raw, bukan yang udah di roasted ya, bukan yang dipanggang. Jadi carinya raw almond. Bisa beli di Tokopedia, Shopee, atau di marketplace mana aja mereka jual. Kalau gue especially pakainya yang organik. Ini bahan utamanya. Bahan utama yang kedua adalah air. Bahan utama yang ketiga adalah sebagai pemanis. Kalau kamu pengen manis, jangan pakai gula. Udah pinter-pinter bikin almond milk yang sehat, dimanisin pakai gula. Oh my god, nggak jadi dong sehatnya. Oke, pemanisnya apa? Pemanisnya gue pakai kurma. Ini kurma apa ya namanya? Kok gue lupa ya. Kurma yang gue suka, yang lembek-lembek dan manis. Oke, namanya lupa. Nanti aku tulis deh di bawah ya namanya ya. Pakai kurma. Lalu biar sedikit gurih, pakai Himalayan salt. Biasanya juga bisa ditambahin vanilla essence, tapi gue nggak punya, atau mungkin punya. Ntar gue cek. Kalau ada yang punya vanilla essence boleh ditambahin. Kemarin gue ngobrol sama temen gue juga, ternyata ada salah satu video yang bikin almond milk ini dicampur pakai strawberry. Jadi instead of kurma, dia pakai buahnya berries, strawberry atau berries yang lain. Jadi rasanya agak sedikit asam. Boleh. Jadi ini kamu bisa alternate dengan cara lain. Oke? Yang penting tetap sehat. Nah, ini adalah ingredientsnya. Ini 250 gram almond raw kering. Jadi ini gua timbang sebanyak 250 gram. Harus direndam 24 jam, 1 malam. Biar apa? Biar dia mekar, biar dia biar dia nggak keras lagi. Karena kalau raw almond itu kan keras kan. Nah, ini tuh udah lembek, ininya bisa kebuka tuh, udah bisa kebuka kulitnya. Nah, jadi setelah direndam semalaman, baru kita bisa olah. Alat yang bisa kita gunakan, yang punya juicer bisa dipakai. Hanya saja kalau kita tetap mencari sehat, juicer yang baik itu adalah yang sistemnya cold press juice, yang memeras, bukan yang berkecepatan tinggi, yang pakai saringan stainless, kecepatannya tinggi sehingga dia bisa merusak kandungan vitamin di buah atau di apapun yang kita jus, karena dia kecepatannya tinggi menimbulkan panas. Kalau juicer yang cold press juice itu dia sistemnya tidak, kalau itu kan kalau yang fast juice itu sistemnya dia kayak apa ya, marut gitu ya, marut tapi kenceng, cepet gitu. Nah, kalau ini dia sistemnya adalah memeras, diperas pelan-pelan sehingga sarinya keluar, airnya, dan juga ampasnya itu sangat kering. Oke? Kalau yang punya cold press juice sebangsa merek Hurong, atau ini yang gue punya Omega, tapi yang ngetop gue tahu namanya Hurong, itu boleh dipakai untuk bikin almond milk. Yang kedua, pakai food processor. Ini lebih gampang lagi. Jadi air sama almond tinggal masukin sini, langsung diolah sampai dia halus. Sampai dia halus, lalu nanti kita tetap akan saring. Oke? Gua akan pakai dua-duanya karena gua pengen tahu bedanya kalau pakai ini dan pakai ini, beda di mananya. Beda hasilnya kah? Mungkin secara rasa atau secara kuantitas. Jadi 250 gram almond milk gua akan pakein
500 gram sampai 600 gram air. Nah, kalau kalian nggak punya dua alat ini, kalian bisa pakai blender. Gua rasa kalau blender mungkin sebagian besar rumah punya ya. Jadi blender juga bisa, cuman blendernya mungkin harus agak lumayan lama kali ya. Tapi nggak apa-apa, dicoba aja. Oke, kita akan mulai pakai ini dulu kali ya, biar seru. Karena sebelumnya gua pakai ini, gue jadi pengen coba dulu yang ini. Oke, stay tune. Oke guys, kita coba dulu pakai food processor. Jadi ini adalah 250 gram almond yang belum gua rendam, terus direndam. Sekarang nggak tahu jadi berapa nih, nggak gua timbang. Oke, kita masukin ya. Oke. Lalu gua akan masukin airnya kurang lebih 500 gram dulu ya. Kita coba sepenuh apa, takutnya penuhan. Oke. Gua akan bikin 500 gram air dulu. Jadi nanti kalau ternyata 500 gram air ini kurang, artinya dia kental banget hasilnya, kita bisa tambahin air sewaktu kita merebus. Ini gua akan nyalain. Berdasarkan pengalaman kemarin bikin bakso, ini goyangnya parah. Jadi gue mau pegangin. Oke, bismillah. Oke, baru tahu nih kalau airnya kebanyakan dia muncrat keluar. Gue kurangin dulu ya airnya. Oke guys, kayaknya gue melakukan kedodolan yang hakiki. Harusnya airnya nggak semuanya, makanya ada si corong ini di sini. Fungsinya adalah masukin air dikit-dikit. Ini kita harusnya giling dulu si almondnya doang. Kita ulangi, oke? Ini udah lama banget, 15 menit lebih gue taruh di food processor, tapi kelihatannya dia nggak bisa lebih halus lagi. Jadi gue mau sudahi saja. Dan kelihatannya gue akan melalui tiga proses penyaringan nih. Dua proses penyaringan. Jadi ini dia masih kayak agak gede-gede gitu. Kita saring aja langsung di sini. Ntar kita lihat ya butirannya segimana. Wah, ini sih kayak santan ya. Ini adalah hasil cairan dari food processor. Guys, mohon maaf tadi agak chaos di belakang layar, sehingga ternyata ada bagian yang gak kerekam, gak ke-record. Jadi sini mau gue jelasin aja bahwa almond yang tadi sudah disaring itu kemudian kita saring lagi pakai saringan kain dan diperas. Nah, gue menemui kesulitan sewaktu memeras pakai saringan kain karena ternyata tenaga gue tidak kuat. Jadi kalau ada yang punya suami, punya pacar, punya adik, punya kakak cowok, diberdayakan supaya bisa memerasi almond milk tersebut. Nah, yang kedua, ternyata setelah diperas hasilnya seperti yang tadi sudah dilihat, cairannya kurang dari 500 ml. Jadi lebih sedikit daripada air yang kita masukin ya. Kalau air kan 500 gram sama dengan 500 ml ya. Yaitu mungkin gue nggak terlalu kuat untuk untuk meresnya. Lalu setelah dari situ ada proses masak di atas panci sampai susunya mendidih. Oke guys, setelah tadi pakai seafood processor, sekarang gua mau coba pakai si juicer, cold press juicer gua, mereknya Omega. Oke. Ini sih kemarin pengalaman gue lebih menyenangkan. Oke, kita coba aja biar kalian bisa sama-sama lihat ya. Oke, di on. Jadi ini sesimpel cuman masukin si si almondnya ke sini, nanti dia ngejus sendiri. Keluar dari sini. Ampasnya keluar. Jadi memang kalau pakai ini sangat simpel sih. Ampas yang tersisa nanti di susunya ini pun juga sangat halus dan sedikit.
Oke, guys, ini belum semuanya, masih ada segini. Gua akan teruskan, tapi kalian bisa lihat di sini bahwa susunya sudah terbentuk. Dan ini as simple as nanti setelah almondnya kelar, gua akan masukin kurmanya, gitu. Kurmanya dan juga setelah dari situ gua akan saring lagi. Ntar kita lihat prosesnya ya. Guys, tadi gua udah masukin kurmanya. Gua udah masukin kurmanya. Ada kesalahan teknis, gak kerekam, tapi kurmanya udah masuk 6 biji ya. Ini udah selesai, kita matiin. Oke, kalau kalian bisa lihat, ini adalah ampasnya. Ini adalah ampasnya, ampas dari 250 gram almond. Dan ini adalah susunya. Warnanya nggak begitu putih karena karena ada kulitnya ya. Ini dia menghasilkan hampir 700 ml dengan air 500 gram. Oke, dan ini kelihatannya masih bisa kita encerin menjadi mungkin menjadi 1 liter. Bisa ini ya. Ntar kita coba ya. Gua mau saring dulu. Oke guys, susu ini walaupun hasilnya sudah sangat halus karena udah melalui cold press juice, tapi tetap harus disaring lagi. Ini saringan yang gue punya, harusnya punya yang lebih gede lagi, cuman belum nemu, baru ini aja. Jadi kita langsung masukin ke panci aja karena kita akan masak habis dari sini. Gue akan masukin ya saringan di sini. Dan ini gonna be a bit messy karena harus diperet-peret gitu deh. Tuh. Dia naik-naik ke atas gitu susunya. Gue udah cuci tangan kok. Kecelakaan muncrat. Kalau nggak di dapur gitu kerjanya. Nggak boleh kayaknya kerja mau harus di dapur. OMG. Oke guys, udah selesai bikin almond milknya. Jadi bisa dilihat ya tadi kelebihan dan kekurangan memakai masing-masing alat yang berbeda, yaitu juicer sama food processor. Jadi kalau pakai food processor kayaknya kita perlu tenaga yang lebih kuat karena tangan gue cuma seuprit gini, peresannya juga minimum, jadi hasilnya nggak maksimal. Buat gue pribadi, gue lebih baik tetap pakai juicer karena lebih mudah pekerjaannya buat gue. Nah intinya di sini gue cuma mau ngasih tahu bahwa bikin almond milk itu gampang untuk konsumsi pribadi maupun untuk dijual. Tinggal tambahin ini, tambahin itu supaya rasanya lebih nikmat dan beda dari tempat lain. Oke, bisa dijual guys. Oke, jangan lupa di like videonya kalau kamu suka dan di share di sosial media kamu. Add Instagram gue kalau kalian mau, bisa DM untuk nanya-nanya. @RIRI_TRS, gue tulis di bawah sini. Dan juga subscribe yang belum subscribe dan pencet tombol lonceng. Lihat video-video gue lainnya di sini dan salam hidup sehat.